Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu kelas 8, bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu harap kalian selalu sehat dan juga semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Karena kali ini kalian bertemu dengan Bu Meli dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas ya tentang kegunaan dari bunyi ya yang ada di muka bumi ini. Pemanfaatan gelombang bunyi. Kompetensi dasarnya, kompetensi dasar 3.11 dan kompetensi dasar 4.11. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu mengetahui pemanfaatan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari dan siswa mampu mengetahui gelombang apa saja yang dapat diterima oleh alat USG, penguji ultrasonik, dan lain-lain. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa saja pemanfaatan dari gelombang bunyi, kita ulas kembali ya tentang apa sih itu bunyi. Ya, bunyi ini sering sekali kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, ya. Ada kegiatan-kegiatan yang dimana kegiatan itu mengeluarkan suara yang bisa kita dengar. Nah, suara-suara yang bisa kita dengar itulah yang disebut sebagai bunyi. Salah satu contohnya ketika ada orang yang berbicara kepada kita bisa mendengar ucapan orang tersebut. Nah, itulah bunyi. Atau ketika ada orang yang mengklakson mobilnya ya ketika kita berangkat sekolah. Orang yang mengklakson mobil itu akan mengeluarkan suara berupa bunyi klakson. Nah, itulah bunyi, sesuatu yang bisa kita dengar. Nah, secara fisika, bunyi bisa diartikan sebagai gelombang longitudinal yang berupa energi yang merambat. Nah, dalam perjalanannya, ya, perjalanan dia merambat, gelombang bunyi itu dimanfaatkan untuk banyak hal. Mulai dari ultrasonografi, ya, terapi ultrasonik hingga terapi sonar. Nah, kita akan membahas nih, ya, kegunaan dari bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama ada ultrasonografi atau biasa disebut dengan USG, ya. USG adalah alat yang digunakan untuk mengamati perkembangan bayi di dalam rahim. Ya, USG ini memanfaatkan gelombang yang namanya gelombang ultrasonik. Nah, alat ini memancarkan gelombang ultrasonik ke rahim ibu hamil, kemudian akan melacak perubahan frekuensi bunyi pantul dari jantung yang berdenyut dan darah yang mengalir. Selain digunakan untuk mendeteksi kehamilan, ya, USG juga digunakan untuk mendeteksi pertumbuhan jaringan tumor, ya, kondisi otak dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, pengujian ultrasonik. Pengujian ultrasonik merupakan teknik pengujian yang berdasarkan pada penyaluran gelombang ultrasonik pada objek atau material yang diuji. Penguji ultrasonik banyak dilakukan dalam produksi logam baja dan aluminium, produksi pesawat, otomotif, dan industri lainnya. Nah, kalau kalian lihat alatnya seperti ini ya. Yang selanjutnya ada terapi ultrasonik. Nah, gelombang ultrasonik itu bisa juga digunakan pada bidang kedokteran yang digunakan untuk kebutuhan terapi, ya, sehingga dikenal dengan sebutan terapi ultrasonik. Karena terapi ini fungsinya adalah untuk menghilangkan rasa sakit pada sendi dan juga otot. Nah, biasanya ini alatnya ya dia terdapat gelombang ultrasoniknya. Nah, ketika ditempelkan ke dalam atau ke bagian tubuh kita yang sakit, ya, itu akan menghilangkan rasa sakit di persendian dan juga di otot, ya.
Selanjutnya ada pembersih ultrasonik. Nah, terapi ultrasonik itu juga merupakan terapi yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk keperluan medis. Beberapa bentuk terapi ultrasonik, misalnya ada terapi fisik. Nah, gelombang ultrasonik juga digunakan untuk membersihkan gigi dan penanganan penyakit katarak. Yang selanjutnya ada sonifikasi. Sonifikasi merupakan proses pemberian energi gelombang ultrasonik pada suatu bahan atau larutan atau campuran sehingga bahan tersebut itu dapat dipecah menjadi bagian yang sangat kecil. Ya, jadi misal ada suatu larutan atau campuran, ya tadinya dia terdiri dari misal karbon dan oksigen. Nah, larutan itu berarti adalah larutan karbon dioksida misal, ya, lalu dipecah nanti menjadi karbon aja atau oksigen saja. Atau misal ada hidrogen oksida H2O, kemudian dia akan dipecah bisa menjadi hidrogen saja atau oksigen saja. Nah, proses pemecahan itu menggunakan gelombang ultrasonik, ya, dengan proses yang diberi nama sonifikasi. Nah, di dalam laboratorium, sonifikasi ini dilakukan dengan bantuan alat yang disebut sebagai sonikator. Nah, pada aplikasi biologisnya, sonifikasi sering digunakan untuk merusak atau menonaktifkan material-material organik. Yang selanjutnya ada sonar. Gelombang ultrasonik juga banyak dimanfaatkan pada sonar seperti yang dimanfaatkan oleh kapal untuk menentukan kedalaman dasar laut. Cara kerjanya itu dilakukan berdasarkan konsep pemantulan bunyi. Di bagian dasar kapal itu terdapat alat yang mampu mengubah energi listrik menjadi gelombang ultrasonik yang nantinya akan dipancarkan ke dasar laut. Nah, dari situlah kita bisa tahu kedalaman dari laut tersebut. Nah, data waktu dan cepat rambat bunyi di air laut itu dapat digunakan untuk menghitung jarak kedalaman laut dengan menggunakan persamaan berikut. Ya, persamaannya adalah S sama dengan V kali T dibagi 2. Dengan S adalah kedalaman laut dan V adalah kecepatan gelombang ultrasonik dan juga T adalah waktu tiba gelombang ultrasonik. Nah, itu dia ya materi yang Ibu sampaikan hari ini tentang pemanfaatan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ini ada link ulangan harian, kalian kerjakan berupa 10 soal dan jangan lupa ya, materi-materi yang semester 2 ini kalian ulang lagi, kalian pelajari lagi karena minggu depan kita sudah mulai ulangan. Oke? Terima kasih. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.